Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Shalom adik-adik. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Masih stay healthy kan? Stay healthy juga ya kak? Kita akan mulai ibadah minggu pagi kita. Sebelumnya kita mulai saat teduh dulu. Sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baik kita nyanyi dulu ya kak. Kita mau nyanyi lagu Kami Puji dengan Riang, oke? Dengan semangat ya adik-adik. Harus nyanyi loh di rumah ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Lebih semangat lagi adik-adik ya nyanyinya. Kau beri, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya Tuhan doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada waktu ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah PT online kami Tuhan. Kiranya berkati ibadah ini dari pertengahan awal hingga pada akhirnya Tuhan. Dan berkati juga pelayan firman kami Tuhan agar menyampaikan firman-Mu dengan dan merefleksinya ke dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya adik-adik kita mau baca Mazmur. Disiapin dulu Mazmurnya, Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Bacanya lewat oleh kitab ya adik-adik, nih kakak tadi kitab. Jangan lewat HP nih, aku juga bawa HP sih. Cuman HP-nya buat tata ibadah ya adik-adik, harus lewat Alkitab, oke? Udah pada ketemu belum adik-adik? Yuk kita baca Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di dalam gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya yang menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan.
Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Selanjutnya kita akan merefleksikan Mazmur kita tadi dengan lagu ya adik-adik. Lagunya tuh lagu Yesus menginginkan daku. Tahu nggak adik-adik lagunya? Tahu dong. Ayat 1 dan bait 1 dan 2. Yuk kita mulai. Yesus menginginkan daku terlinar baginya, dimanapun ku berada mengenang kanannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, keduanya ya adik-adik. Harus nyanyi, oke? Jangan gak nyanyi. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selanjutnya kita mau bagi berkat ya adik-adik. Bagi berkatnya dimulai dari sini dulu aja kayak dari kita dulu, habis itu adik-adik kita mau bagi berkat dulu. Aku dulu deh. Berkatnya hari Minggu ini ya, bersyukur banget kakak bisa melayani di ibadah online ini, ketemu Kak Jo udah lama banget ketemu dia, padahal aku malas banget ketemu dia, padahal cuman ada rasa gitu, rasa sedih juga nggak ketemu kakak-kakak, nggak ketemu adik-adik gitu kan di ibadah PT. Jadi kakak bersyukur banget kita bisa tugas di ibadah online ini, diberikan kesehatan, masih bisa makan enak di rumah, ya kan adik-adik, bener nggak? Kalau di luar sana adik-adik yang nggak berkecukupan makan apa kan kasihan kalau misalnya nggak kayak kita gitu kan, kita harus bisa bersyukur tetap apa yang kita terima pada setiap harinya, oke? Selanjutnya kakak Joy deh bagi berkatnya. Oke, selamat pagi adik-adik, shalom. Gimana, sehat-sehat semua kan di rumah? Harus sehat di rumah ya. Yang pasti stay healthy, stay at home. Bener nggak Kak Sam? Benar sekali. Berkatnya buat kakak sendiri selama seminggu ini, mungkin sebulan ini juga ya. Mungkin kita udah sama-sama juga beraktivitas di rumah. Mungkin sama-sama bosan nih, kita kan pasti di rumah terus, setiap hari bangun, ngerjain tugas online kalau ada, terus di rumah. Nah, berkatnya sih yang pasti sama kayak Kasem tadi, bisa dikasih kesempatan lagi buat tugas di ibadah online PT. Meskipun belum bisa berhubungan langsung, nggak bisa ketemu langsung sama adik-adik di rumah, tapi puji Tuhan masih bisa melayani, terus juga bisa balik lagi nih di gereja. Udah lama banget nggak nginjek gereja ini, kangen juga gereja, jadi kangen juga main gitar buat pelayanan di PT. Jadi berkatnya itu sih yang pasti, dan juga meskipun kita online nih, kakak harap kita bisa mengikuti ibadah dengan baik, mengikuti ibadah juga dengan serius, sama seperti kita ngikutin ibadah di gereja. Dan juga buat adik-adik sekalian di rumah, sehat-sehat terus. Benar kata saya, bersyukur masih bisa dikasih kecukupan makanan, kesehatan, dan mungkin di luar sana kita juga bisa lihat orang-orang banyak yang mungkin kurang beruntung. Kita harus belajar banyak bersyukur. Kakak juga belajar banyak bersyukur gitu, meskipun mungkin sama ya adik-adik juga mungkin karena gak sekolah, gak kuliah, uang jajan di stop, bener nggak? Kebanyakan gitu kan, uang jajan di stop, tapi puji Tuhan jangan lihat di stopnya, tapi lihat orang-orang lain juga yang mungkin nggak sama kita di stop uang jajan tapi masih bisa makan kan, tapi orang lain mungkin nyari sehari makan sekali susah kan. Nah itu dia, jadi berkatnya sih yang pasti itu masih dikasih kecukupan makan, kesehatan, dan juga
bisa ketemu lagi meskipun via online sama adik-adik sekalian. Tuhan memberkati adik-adik. Ya untuk adik-adik, bagi berkatnya tuh kita di grup lain ya, harus semuanya. Harus semuanya ya, ditunggu di grup lain, oke? Si bagi berkatnya. Selanjutnya kita mau menyanyi lagi Kak Joy. Kita menyanyi lagu, Yesus menginginkan lagu lagi, tapi bait ketiga. Ikut nyanyi ya adik-adik. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selanjutnya kita mau masuk ke dalam pelayanan firman adik-adik yang direfleksikan oleh Kak Yoel. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat kan? Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai pembacaan firman pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul ya Tuhan masing-masing dari rumah kami untuk bersama-sama bersekutu ya Tuhan dalam IMPT online pada minggu pagi ini. Kiranya Kau berikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti ya Tuhan firman yang akan Kau sampaikan kepada diri kami ya Tuhan. Kiranya Kau sertai hamba-Mu juga ya Tuhan, yang akan membagikan firman-Mu pada hari ini, agar firman yang dibagikan ya Tuhan dapat menjadi rema dan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan dapat berguna juga bagi adik-adik Tuhan yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan mau kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita buka bacaan kita hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 25. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 25. Sudah dapat semua? Yuk mari kita baca. Kita baca dulunya bareng-bareng ya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat menguji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Oke, sekian pembacaan kita hari ini. Nah, kira-kira apa sih yang adik-adik dapat dari pembacaan hari ini? Kita ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama yang mau bagi di sini kebebasan. Yang kedua ada egois dan serakah. Nah, apa sih nyambungnya dengan firman yang akan kita baca hari ini? Nah, sebelumnya kalau mau jelasin latar belakangnya dulu. Kalau kota Korintus itu yang kita kenal adalah kota yang ramai, kota terkenal sebagai kota pelabuhan dan kota industri.
dengan berbagai macam orang dan banyak latar belakang budaya yang berada di situ. Adik-adik coba bayangin katakan seperti Jakarta lah. Di kota seperti Jakarta itu banyak banyak orang yang datang berkumpul di situ untuk melakukan bisnis, pekerjaan, kuliah ataupun misalnya liburan untuk bertemu dengan keluarga. Nah, pasti dengan latar belakang yang majemuk seperti itu, pasti akan terjadi bentrok satu atau dua hal gitu kan. Nah, kurang lebih Korintus juga sama seperti itu. Nah, kalau kita lihat di bacaan kita hari ini, latar belakangnya di Korintus sedang terdapat perjamuan malam. Perjamuan malamnya kayak gimana sih? Nah, kalau misalnya kita baca lebih dalam lagi, perjamuan malam ini tuh dijelaskan seperti kalau misalnya adik-adik bayangin bisa kayak perjamuan kudus atau misalnya adik-adik lagi berkumpul bersama keluarga merayakan sesuatu. Nah, apa sih yang dirayain sama masyarakat di Korintus ini? Nah, orang-orang Korintus ini merayakan karya keselamatan Tuhan dan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau mau adik-adik buka di ayat yang 17 sampai 18, kakak bantu bacainnya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak kamu percaya. Nah, di sini ada tertulis ada perpecahan di masyarakat Korintus. Kira-kira kenapa sih? Nah, kalau misalnya adik-adik bisa baca lebih dalam lagi di saat perjamuan malam di kota Korintus tersebut, mereka berkumpul di suatu tempat, katakan seperti tempat ibadah yang besar di suatu kota untuk berkumpul, maka beribadah seperti berkumpul makan gitu. Nah, yang Paulus masalahkan di sini adalah dia mendengar berita bahwa perkumpulan tersebut dilaksanakan dengan tidak semestinya, hanya menyertakan suatu golongan tertentu saja, seperti golongan bangsawan dan orang-orang kaya yang ada di situ. Nah, kenapa sih orang-orang kaya tersebut melakukan semuanya itu sendiri? Nah, kita bisa lihat di ayat yang ke kita ada di ayat 17 dan 18, bahwa di situ mereka melakukan perjamuan malam itu dengan sendirian, dengan golongan tertentu gitu, dengan tidak mementingkan golongan-golongan kayak buruh-buruh dan pekerja yang berada di situ, yang bekerja untuk kepentingan bangsawan dan orang kaya di situ. Jadi mereka melupakan dan meninggalkan orang-orang yang tadi kita sebutkan, yang orang miskin dan orang yang lapar tersebut. Nah, sekarang kita coba buka di ayat 19. Kakak bacakannya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, kenapa sih harus terjadi perpecahan? Coba sekarang kakak mau bawa adik-adik membayangkan kayak gini. Katakan adik-adik lagi di suatu acara yang penting.
adik-adik sibuk mengurus segala sesuatu, uh, dan segala sesuatu apa? Ceritanya adik-adik sudah beres dengan urusan adik-adik. Adik-adik lapar nih, dan kebetulan di acara tersebut yang disajikan tuh makanan favorit adik-adik semua. Nah, tapi pas saat adik-adik mau ngambil bagian adik-adik, mau ngambil makanan adik-adik, ternyata semuanya sudah habis gitu. Sudah banyak dihabiskan orang lain yang mengambil duluan sebelum adik-adik. Nah, kira-kira perasaan adik-adik gimana? Kesel nggak? Kesel ya, kalau kakak sih pasti kesel ada kayak gitu. Jadi kayak mikirnya kok egois banget sih, nggak mikirin kita yang belum makan gitu. Nah, di sini yang mau ditekanin adalah di ayat 19, kenapa Rasul Paulus perlu yakin bahwa perpecahan tersebut harus terjadi. Nah, karena melalui perpecahan tersebut gitu ya, kalau adik-adik bisa lihat, nah jadi nanti dari situ nanti bakal kelihatan yang mana yang golongan yang peduli, yang menyisihkan buat saudara-saudaranya, atau yang golongan yang egois dan serakah yang tidak peduli dengan orang lain. Nah, kita sambungkan di ayat 20 sampai 22. Kakak bantu bacakan. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Nah, di sini kita bisa lihat di ayat 20 sampai 22. Paulus menekankan bahwa perjamuan atau perkumpulan yang jemaat Korintus lakukan itu Tuhan tidak berkenan gitu. Jemaat yang di Korintus itu saat berkumpul dia membawa makanannya sendiri, berkumpul dengan golongannya sendiri, misalnya bangsawan sama bangsawan, yang orang kaya sama orang kaya, lalu yang orang miskin dan lapar kayak tersingkirkan, gitu, terpinggirkan. Nah, Tuhan tuh nggak mau kayak gitu. Tuhan maunya kita tuh peduli terhadap sesama. Tuhan nggak mau misalnya si yang golongan bangsawan ini ngumpul ngegap sama yang ini, terus misalnya orang kaya ngegap sama yang ini. Tuhan mau karya keselamatan yang dia berikan kepada jemaat di Korintus, kasih yang Tuhan berikan bagi jemaat di Korintus, agar dapat dibagikan gitu ke semua golongan, termasuk ke golongan-golongan yang kecil, yang seperti orang-orang miskin dan seperti buruh dan pekerja yang berada di jemaat Korintus ini. Nah, itu yang Tuhan tidak suka di jemaat Korintus, karena melalui yang kita baca tadi kelihatan kalau jemaat yang di Korintus tersebut dia egois dan serakah, tidak memikirkan orang lain. Nah, kita lanjut di ayat 23. Kakak baca, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kakak lanjut ke 24 dan 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, yang mau ditekankan di sini ada di ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Nah, sampai situ dulu. Rasul Paulus di sini memperingatkan jemaat Korintus bukan sekedar melalui pertimbangan-pertimbangan
ini mestinya gini loh, atau itu mestinya gitu, enggak. Rasul Paulus dapat hikmat dari Tuhan bahwa segala bahwa perjamuan yang benar itu semestinya dilakukan bersama-sama dan dengan setiap golongan yang ada, dan setiap golongan tersebut menikmati perjamuan tersebut. Nah, apa sih kira-kira yang yang apa sih yang kira-kira bisa disambungkan dengan tema bacaan hari ini? Nah, Tuhan Yesus itu telah memberikan suatu kebebasan yang sangat wah banget buat adik-adik itu. Yang pertama dan yang paling penting adalah Tuhan Yesus itu memberikan kebebasan dari dosa buat adik-adik. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik. Tapi kebebasan yang Tuhan Yesus berikan itu adalah kebebasan Kristiani. Kebebasan Kristiani itu kayak gimana sih? Kebebasan yang bertanggung jawab dan mementingkan orang lain, tidak egois dan tidak serakah. Nah, Tuhan mau bahwa adik-adik yang sudah diberikan kebebasan untuk dapat mempergunakannya dengan baik. Kalau misalnya kita pikir lebih dalam lagi, banyak kebebasan yang adik-adik sudah nikmati, seperti misalnya adik-adik mempunyai kebebasan berekspresi, kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan memilih, dan banyak hal lainnya gitu. Nah, kebebasan itu Tuhan mau adik-adik pergunakan dengan baik. Contohnya gini, misalnya kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Sekarang kakak mau sambungin sama apa yang Kak Bintang bagikan minggu kemarin tentang menegur dengan kasih. Nah, apa sih nyambungnya dengan kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi dan berpendapat bisa adik-adik kaitkan dengan menegur dengan kasih. Sekarang gini, adik-adik bebas berekspresi, saya suka adik-adik bebas berpendapat, bebas menikmati apapun yang adik-adik sukai, apapun yang adik-adik rasakan, itu adik-adik udah mendapatkan kebebasan tersebut. Nah, tapi kebebasan tersebut harus dipergunakan dengan baik. Contohnya, kebebasan tersebut harus adik-adik gunakan, misalnya adik-adik mengatakan sesuatu nih, adik-adik harus memikirkan perasaan orang lain gitu. Apakah yang kita ucapkan dari mulut kita menyinggung perasaan orang lain apa enggak, menyakiti hati orang lain apa enggak. Kita nggak akan bisa tahu kan. Ada beberapa orang di dunia ini yang mungkin pas adik-adik tegur atau adik-adik bercanda, ketawa-ketawa hai, tapi dalam hatinya mereka tersinggung gitu, kayak seperti menyimpan dendam sesuatu terhadap adik-adik gitu. Kita kan nggak akan pernah tahu hal itu. Nah, kakak mau seperti yang Tuhan bagikan melalui firman-Nya hari ini, adik-adik bisa menggunakan itu dengan baik gitu. Adik-adik bisa menegur dengan kasih. Adik-adik tahu caranya berekspresi, berpendapat tanpa menyakiti perasaan orang lain. Gimana ya caranya? Adik-adik bisa hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan setiap pagi mungkin atau setiap malam. Mohon bimbingan Roh Kudus. Jadi dengan adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan, adik-adik bisa mempergunakan kebebasan yang adik-adik miliki dengan baik. Nah, kebebasan yang adik-adik miliki bukan hanya itu saja, masih banyak lagi kebebasan yang adik-adik miliki. Contohnya juga satu, kebebasan yang adik-adik miliki bukan berarti adik-adik bisa bertindak semaunya adik-adik gitu. Aku udah dibebaskan dari dosa ini, aku sudah ditebus dari dosa oleh Tuhan Yesus ini. Berarti aku bebas dong bikin dosa segimanapun. Aku tinggal minta ampun aja ke Tuhan. Nggak kayak gitu adik-adik. Tuhan mau kita menjadi umat yang dikasihinya gitu, umat yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Seperti
Tuhan nggak mau misalnya kita melakukan hal yang sama berulang-ulang terus kita minta maaf, berulang melakukan lagi minta maaf lagi. Tuhan nggak mau kita kayak gitu. Nah, adik-adik pasti ini dong tahu kan misalnya kelebihan adik-adik. Aku jagonya di sini nih, aku jagonya di situ. Nah, itu juga Tuhan mau bahwa talenta yang telah Tuhan berikan kepada adik-adik dapat dipergunakan dengan baik gitu. Nah, itu juga salah satu contoh kebebasan yang telah Tuhan berikan. Adik-adik diberi kebebasan oleh Tuhan untuk menggunakan talenta adik-adik, mengembangkan talenta adik-adik dengan baik. Jadi Tuhan mau agar kita bisa mempergunakan kebebasan yang kita miliki dengan baik. Kakak untuk tutup firman pada hari ini, kesimpulannya adalah segala sesuatu yang kita miliki, semua kebebasan yang kita miliki itu tidak patut untuk menjadikan diri kita sombong atau egois dan serakah terhadap orang lain. Tuhan mau setiap kebebasan yang kita punya, setiap talenta yang kita punya dipergunakan untuk kepentingan orang lain, untuk membawa berkat bagi orang lain. Oke, sekian dari firman kakak hari ini. Semoga firman yang kakak bagikan dapat berkenan di kehidupan adik-adik. Amin. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Setiap kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat merasakan hari yang baru ya Tuhan di masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan. Kiranya Kau dapat memberikan kami hati yang bersyukur selalu ya Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami ya Tuhan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari ya Tuhan. Saat ini kami mau membawa perkumpulan bangsa ini ya Tuhan tentang pandemi COVID yang sedang berlangsung pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Kau dapat memberkati pemerintah kami ya Tuhan di setiap aspek dan di setiap lini pemerintahan yang kami tempati ya Tuhan, mulai dari tingkat tertinggi presiden hingga tingkat terendah yang berada di RT RW ya Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Kau pimpin mereka ya Tuhan dalam setiap langkah penanganan masalah pandemi ini ya Tuhan, agar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, segala sesuatu pandemi ini dapat berakhir dengan cepat ya Tuhan dan tidak berlangsung dengan lama ya Tuhan. Kiranya Kau sertai juga setiap tenaga medis yang berada ya Tuhan, yang berada di rumah sakit, yang menangani setiap pasien yang ada ya Tuhan, baik mereka yang menderita corona ataupun mereka yang sakit lainnya ya Tuhan. Kiranya Kau bimbing mereka ya Tuhan, jaga mereka selalu, beri mereka kesehatan selalu ya Tuhan dalam keseharian mereka menangani setiap pasien yang ada ya Tuhan. Begitu pula dengan mungkin kerinduan mereka ya Tuhan untuk bertemu dengan sanak saudara mereka ya Tuhan, keluarga mereka. Mereka tidak dapat berkumpul dengan keluarga mereka ya Tuhan. Kau sertai setiap dokter, suster ataupun tenaga medis lainnya ya Tuhan yang berada ya Tuhan, yang membantu penanganan pandemi ini ya Tuhan di setiap negara yang sedang mengalami pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Kau dapat memberikan mereka kesabaran ya Tuhan dalam menghadapi setiap pasien yang ada. Kiranya Kau dapat selalu memberikan sukacita ya Tuhan di dalam hati mereka, terlepas dari banyaknya pasien yang harus mereka tangani. Mungkin stok
alat perlindungan diri yang semakin menipis dan berbagai macam masalah lainnya ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat menjaga dan melindungi mereka selalu ya Tuhan. Kiranya juga Engkau dapat memberkati proses studi kami ya Tuhan. Kami yang belajar online dari rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hikmat yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Sehingga dengan tugas-tugas yang ada ya Tuhan, tugas-tugas yang telah guru kami berikan kepada kami, dapat kami lakukan ya Tuhan, dapat kami laksanakan dengan baik ya Tuhan. Kiranya Kau dapat menyertai juga keluarga kami ya Tuhan, baik keluarga kami yang dekat ataupun yang jauh ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Kau dapat menjaga dan melindungi mereka selalu ya Tuhan, beri mereka kesehatan ya Tuhan, beri mereka rasa syukur yang tiada hentinya ya Tuhan. Apa yang kami alami pada saat ini ya Tuhan, mungkin bagi orang tua kami terasa jauh lebih berat. Kiranya Kau dapat memberikan kesehatan dan kekuatan selalu bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pergumulan kami masing-masing di dalam satu doa kami. Terima kasih ya Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Tuhan, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, gimana tadi firmannya? Didengerin kan dari Kak Yoel? Jangan lupa ya kalian share reflection Kak Yoel ke grup lain, ke Instagram juga boleh. Yang dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 25. Oke? Di-share oke. Kakak tunggu. Habis itu kita mau memberikan persembahan adik-adik. Jangan lupa ya masukin persembahannya tuh ke dalam Alkitab. Nanti kan pada saat kita ketemu lagi, kita baru kumpulkan persembahannya, oke? Ngerti nggak? Kayak Joy? Ya itu, ya begitu. Ya habis itu kita mau nyanyi ya. Kita mau nyanyi inilah ungkapan syukurku. Pada tahu kan? Ntar ada liriknya kok di bawahnya. Jadi kalian pasti lewat baca aja, ntar pasti tahu kok liriknya. Oke, kita mulai Kak. Harus nyanyi ya adik-adik di rumah. Ya, ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Baik, keduanya lebih semangat lagi adik-adik. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Kita akan satu dalam doa adik-adik, doa persembahan. Satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan mendoakan persembahan-Mu Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan.
Kiranya persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pelayanmu dan membesarkan kerajaan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah itu kita mau nyanyi lagu penutup ya adik-adik. Kalau lagu penutup harus semangat ya Kak Joy. Karena lagunya lagu penutup. Kalau biasanya kalau kalian di PT udah mau pulang gitu kan. Pasti itu Edo tuh, ini Edo di situ ada. Pasti bilang, "Aduh mau pulang." Masih lagu terakhir pasti semangat. Lagunya lagu terakhir, lagu Ajarku Berdiam. Tahu kan adik-adik? Terus ada liriknya kok di sini ya, betul nggak? Tahu sih harusnya. Oke, kita mulai. Sambil tepuk tangan di rumah juga nggak boleh kok. Tepuk tangan aja di rumah. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya bagimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku mencitrakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita ulang lagi lagunya dari awal ya nih, biar semangat di rumah. Tepuk tangan di rumah boleh, berdiri juga boleh. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku mencitrakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hadirmu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan pada kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri MPT online pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat membimbing kami ya Tuhan, turunan-turunimu menjadi turunan-turuni yang baik ya Tuhan, yang dapat mempergunakan setiap kebebasan yang telah Tuhan berikan pada kami ya Tuhan secara baik dan bertanggung jawab ya Tuhan, agar kami menjadi turunan yang semakin peduli ya Tuhan terhadap orang lain dan tidak mementingkan kepentingan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan
dapat menjaga dan melindungi kami ya Tuhan sepanjang minggu ini hingga minggu-minggu seterusnya ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam nama-Mu saja Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya bagi berkat sama firmannya, di-share oke di grup lain. Kakak tunggu oke. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Sampai minggu. Dadah. Berganti